Saham ini boleh dibeli nggak ya? Pertanyaan ini adalah pertanyaan kedua yang paling sering ditanyakan. Apakah saham ini boleh dibeli nggak ya? Pertanyaan nomor 1 yang paling sering ditanyakan, mau beli saham apa ya? Pertanyaan yang mirip. Yang pertama, belum tahu mau beli apa. Sedangkan yang nomor 2, sudah ada pilihan tapi masih ragu. Apa yang membuat keraguan? Biasanya adalah ketakutan setelah membeli harganya akan turun. Jadi setelah membeli biasanya seseorang ingin harga pembeliannya adalah yang terendah, dan gak lama kemudian harga sahamnya sudah harus naik. Untuk kondisi ini sudah pasti gak ada jawaban yang benar-benar pasti, karena kita berada di dalam sebuah pasar atau market. Jadi pertanyaan karena ingin tahu apakah harga beli sudah pas atau belum, gak mungkin ada jawabannya. Gimana mungkin kita bisa memastikan bahwa harga pembelian kita adalah yang terendah? Kita nggak bisa memaksa ribuan orang lain membeli saham dengan harga di atas harga kita. Dan sampai hari ini sepertinya juga belum ada mesin yang bisa membaca pikiran ribuan orang dalam waktu singkat sehingga bisa tahu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang lain atau investor lain. Jika benar ada cara untuk dua hal ini, sudah seharusnya orang yang menggunakan adalah investor yang paling berhasil di dunia. Karena apapun transaksi yang dilakukan sudah pasti akan menghasilkan uang. Tapi semua investor besar selalu konsisten menyatakan gak bisa menebak apa yang terjadi di bursa. Jadi jawaban model ini gak ada jawabannya. Tapi ini selalu akan jadi dilema, karena harga adalah informasi yang paling sering dan paling gampang didapatkan. Dan kita cenderung mencari metode yang paling gampang. Jawaban jenis kedua yang diharapkan, apakah perusahaannya aman? Artinya setelah membeli gak ada masalah besar yang terjadi. Jawaban ini juga butuh penjelasan yang lumayan panjang. Intinya ada kekhawatiran bahwa perusahaan yang dibeli salah, sehingga menyebabkan kinerja investasi gak maksimal. Berarti kita harus menemukan perusahaan yang cocok di harga yang pas. Kita dalam hal ini adalah masing-masing investor gak bisa nyerahin nasib investasi pada orang lain. Beberapa alasannya, yang pertama, kita gak bisa begitu saja mempercayai orang lain untuk urusan duit. Nomor 2, kalaupun orangnya bisa dipercaya analisanya, kita gak tahu kapan situasi perusahaan berubah. Kalau grup memang berubah, gimana cara orang itu memberitahu kita lagi? Yang 4, perusahaan adalah sebuah kumpulan makhluk hidup yang selalu akan bergerak dinamis. Yang terakhir, yang kelima, belum tentu juga orang yang memberitahu kita itu punya jangka waktu investasi dan mentalitas yang sama dengan kita.
Dan banyak lagi alasan ngapa kita tidak bisa mencolek sembarangan orang kemudian bertanya ini bagus atau enggak. Kita sendiri yang harus mengikuti cerita si perusahaan. Kita yang harus memutuskan kapan saatnya membeli, saatnya menjual. Memilih perusahaan sendiri, banyak banget tuh kriterianya. Kita bisa mulai dari metode yang kita tahu dulu. Jika nggak tahu, berarti harus mencari tahu. Bisa dari orang-orang yang sudah terbukti sukses. Semua yang berhasil adalah memahami apa yang mereka lakukan. Dan semua mandiri dalam berinvestasi. Tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. Ini yang harus kita sadari. Saya rasa memilih perusahaan sudah banyak pembahasannya. Di banyak media Anda bisa baca. Setelah menemukan perusahaan yang bagus, yang cocok, berarti kita harus menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu misalnya ketika terjadi krisis. Nggak ada indikator yang tepat untuk menyatakan sekarang sedang krisis. Tapi krisis biasanya ditandai banyaknya berita buruk. Investor cenderung gampang panik, cemas. Aset menyusut lumayan banyak. Banyak hal tidak baik sedang terjadi. Ini adalah tanda bahwa banyak peluang bisa didapatkan dengan harga murah. Misalnya sekarang komoditas batu bara yang lagi jatuh. Berapa lama akan jatuh? Nggak ada yang tahu. Apakah kejatuhannya bisa berlangsung setahun? Apakah bisa lebih dalam lagi? Jadi, karena dalam kondisi murah, kita bisa memantau sektor batu bara itu dan bisa menimbang-nimbang prospeknya dan memilih satu perusahaan batu bara yang bagus. Selama kondisi murah terpenuhi, berarti mindset kita adalah membeli. Jangan kebalikannya. Waktu pasar saham jatuh, kita malah mau jualan. Justru pas saham jatuh adalah saat yang membeli. Cuman kembali lagi, apakah batu bara itu yang sudah murah itu akan kembali ke masa kejayaannya? Mengingat batu bara adalah sebuah komoditas bahan bakar energi yang paling murah, tapi bertentangan dengan clean and green energy. Inilah contoh analisa yang harus kita buat sendiri. Hal terpenting kenapa kita harus melakukan analisa sendiri adalah tanpa analisa yang kita buat sendiri, kita akan cenderung gampang panik jika keadaan nggak sesuai harapan kita. Dan boleh percaya boleh enggak, panik adalah musuh terbesar investor. Karena kita akan cenderung melakukan kesalahan dalam bertindak. Dengan analisa dan informasi saja, kadang jika situasi tidak bergerak sesuai harapan, kita udah bertanya-tanya, apa ada yang salah dengan analisa saya? Apalagi Anda berinvestasi dalam keadaan buta sama sekali. Orang buta bisa saja memiliki alat bantu atau seseorang yang membantunya sepanjang waktu. Tapi gimana kalau buta dalam berinvestasi? Siapa yang akan konsisten menemani kita?
realistis saja. Jika kita tetap memilih jadi orang yang buta di investasi, lebih baik uang kita serahin, beli deposito, atau beli emas batangan, atau beli obligasi negara untuk keamanan aset kita. Karena kalau kita berinvestasi dan buta, maka bisa akan terjadi kekacauan atau kepanikan dari diri kita sendiri. Di investasi ini bukan cuman investasi di pasar modal aja ya, tapi investasi dalam, katakanlah seseorang ingin membuat sebuah usaha sendiri atau bisnis sendiri pun ya tetap nggak boleh buta, harus mengerti semua aspeknya. Nggak bisa kita lihat, wah dia jualan minuman boba laku ya, kita pengen juga nih punya bisnis boba. Nggak bisa seperti itu. Sama juga dengan investasi di pasar modal. Dia enak ya, bisa profit sekian. Nggak bisa seperti itu. Sekian share dari saya. Semoga Anda bisa betul-betul melek berinvestasi dan tentu saja menjadi kaya karena investasi. Terima kasih. Have a great day.